Selamat malam teman-teman. Pada pertemuan pertama ini, saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Ibu Paula Yeni Ristiawati. Saya biasa dipanggil Bu Yeni. Saya mengajar bahasa Indonesia dan wali kelas 7A. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita, maka saya mau ajak teman-teman semua mendengarkan video berikut. Nah, siapa yang sudah mengenal lagu tersebut? Nah, lagu tersebut nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pertemuan kita. Tema pertemuan kita pada kali ini adalah teks deskripsi. Kompetensi dasar dan indikator kompetensinya. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikatornya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isian dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Lalu, memetakan isi teks deskripsi, yaitu topik dan bagian-bagiannya. Maka, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi yang terdapat pada teks yang dibaca. Yang kedua, memetakan isi teks deskripsi, topik, dan bagian-bagiannya. Nah, ini dia.
video yang tadi kita dengarkan. Lagu tersebut berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, teman-teman, pasti teman-teman sudah banyak kan yang tahu tentang lagu tersebut? Mari kita amati syairnya. Nah, lagu tersebut dibuat oleh Ismail Marzuki. Kita lihat ya teman-teman, secara sekilas, lagu Rayuan Pulau Kelapa ini menceritakan tentang tanah air Indonesia. Dari lagu di atas, keindahan apa saja yang ditampilkan oleh Ismail Marzuki? Yang pertama, keindahan alam Indonesia. Yang kedua, negerinya elok. Yang ketiga, Indonesia ini merupakan negeri yang aman dan makmur. Yang keempat, Indonesia memiliki pulau kelapa yang subur. Yang kelima, Indonesia memiliki julukan yaitu Pulau Melati. Yang keenam, di pantai terdapat nyiur yang melambai di terpa angin. Nah, itu dari teks 1 teman-teman. Maka, berdasarkan teks 1 tersebut, kita dapat melihat berarti ada penggambaran tentang keindahan alam Indonesia. Nah, itu contoh teks deskripsi teks 1. Sekarang, kita lihat contoh teks deskripsi teks 2. Ayah panutanku. Mari kita baca bersama-sama. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tetapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Teman-teman, sudah bisa membayangkan bagaimana sosok ayah yang ditampilkan dalam teks deskripsi berikut? Nah, mari kita pahami isinya. Dari teks 2 tersebut, apa yang mau disampaikan kepada pembaca? Yang pertama, ciri fisik ayah dibuktikan dengan kalimat, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Yang kedua, sifat ayah. Meskipun kelihatan mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Nah, teman-teman, berdasarkan kedua teks di atas, maka kita dapat simpulkan apa sih pengertian teks deskripsi itu?
Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek. Objeknya bisa berupa benda, tempat, peristiwa, secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami apa yang dideskripsikan. Dari sana kita dapat menentukan apa ciri umum teks deskripsi. 1. Ciri objek yang dideskripsikan. Yang pertama, objek yang digambarkan atau dideskripsikan sifatnya khusus. Seperti tadi pada teks 1. Lagu tersebut menceritakan tentang keindahan alam Indonesia. Nah, berarti objeknya tentang alam Indonesia. Misalnya tadi digambarkan tentang Pulau Kelapa yang subur. Kemudian ada nyiur yang melambai-lambai. Pada teks yang kedua, secara khusus digambarkan sosok ayah. Bagaimana sifat ayah? Bagaimana ciri fisik ayah? Nah, itu menggambarkan atau memberikan ciri bahwa teks deskripsi objek yang digambarkan atau dideskripsikan sifatnya khusus. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat personal atau pendapat pribadi, tergantung dari bagaimana kita sebagai penulis ingin menyampaikan kepada pembacanya. Ciri isi. Penjelasan isi teks deskripsi terperinci, yaitu terdapat bagian-bagian objek. Contohnya, dalam teks 1, keindahan alam ditunjukkan dengan nyiur melambai, berbisik diterpa angin, alamnya subur. Teks 2 digambarkan dengan ciri fisik ayah dan sifat ayah. Kemudian, ciri yang lain, isi digambarkan secara konkret atau nyata. Sudah tahu belum arti kata konkret, teman-teman? Konkret itu artinya nyata, tidak dibuat-buat, sesuai dengan fakta. Penggambaran secara rinci memberikan kesan kepada pembaca, seolah-olah pembaca dapat melihat langsung gambaran umumnya. Contoh, seolah-olah pembaca melihat langsung pemandangan alam Indonesia. Lalu seolah-olah pembaca melihat sosok ayah. Ciri yang ketiga, menggunakan kata khusus. Dalam teks deskripsi lebih banyak menggunakan kata khusus. Misalnya, kata khusus warna kuning. Di situ digambarkan kulit kuning langsat. Nah, untuk penggunaan kata khusus secara lebih dalam nanti akan dipelajari dalam ciri kebahasaan teks deskripsi. Nah, teman-teman, sudah pahamkah kalian tentang teks deskripsi dan ciri umumnya? Supaya kalian lebih memahami, silakan jawab pertanyaan yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik berikut. Nah, teman-teman bisa melihat lembar kerja peserta didiknya ada pada kolom tugas pada Google Classroom yang akan saya berikan. Jangan lupa, sebagai penutup, kita tulis refleksi kita. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Tulislah pada buku refleksimu. Jangan lupa tulis hari atau tanggal, pelajaran, dan temanya. Nah, setiap belajar, kita siapkan buku refleksinya ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.